Assalamualaikum, terima kasih teman-teman. Selamat datang di channel Hadi Widaya Studio. Kembali lagi pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai cara atau tahapan dalam mendesain sebuah ruangan, di mana ruangan ini difungsikan sebagai tempat tidur dengan beberapa fasilitas yang ada, di mana bangunan ini berada di lantai 2 sebuah bangunan, dimana pada lantai 1 itu bangunan difungsikan sebagai bangunan kos-kosan. Harapannya dari desain ini si pengguna atau pemilik bangunan ingin mendesain sebuah ruangan yang difungsikan sebagai tempat tinggal sementara, dimana pada kondisi existing di lantai 2 itu belum ada bangunan permanen, hanya saja ada sebuah tangga yang itu difungsikan sebagai akses untuk ke lantai 2 sebagai tempat jemuran. Adapun ukuran dari bangunan existing atau bangunan yang sudah ada di lantai 2 itu adalah ukuran 5x3 pada posisi ini yang terlihat pada layar. Jadi toilet ini yang sekarang digambar belum ada, hanya sebuah dak yang digunakan untuk menjemur penghuni kos. Akan tetapi pada tahapan desain akan ditutup dan difungsikan sebagai tempat tinggal untuk pemilik kos. Pemilik kos sendiri mensyaratkan atau berkeinginan untuk menambah beberapa fasilitas seperti bed, dining table, kitchen, dan menginginkan adanya balkon. Kita bisa melihat dari desain 3D dari ukuran existing tersebut saya kembangkan, di mana untuk bangunan baru yang akan direncanakan itu berukuran 5x6 dan menambah dinding untuk toilet, area tangga, dimana pada kondisi asli di bawah bangunan ini adalah sebuah parkiran. Untuk toilet, kenapa saya tempatkan di sini? Karena antara toilet dan dapur atau kitchen itu mempunyai kedekatan, dalam artian kedekatan secara fungsi maupun kategori ruang, dimana untuk toilet dan kitchen ini masuk dalam area service dalam sebuah ruangan, dimana untuk tempat tidur, dining table, dan balkon itu menjadi area private yang itu merupakan area utama yang ingin dibuat. Di sini sudah terlihat ada beberapa perletakan dinding-dinding baru maupun sekat antar ruang, dimana dapat kita lihat bahwa di sini ada pintu masuk utama yang sengaja saya tarik beberapa meter dari tangga, dengan alasan bahwa di area transisi ini akan ditempatkan sebuah tempat sepatu, tempat payung yang itu tidak masuk di dalam ruangan. Kemudian kita menginjak ke ruang-ruang berikutnya, di mana untuk ruangan pada area utama di sini saya tempatkan beberapa dinding yang di situ saya lapisi dengan berbagai macam finishing dan penyelesaian desain. Untuk yang pertama, kita masuk ke area ruang utama, dimana untuk perletakan tempat tidur memang saya sengaja dibuatkan agak jauh dari area servis, karena dari dasar kegiatan memasak, membuat minuman, kemudian membersihkan diri di area kamar mandi itu supaya terpisah secara zona, sehingga harapannya di area ruang tidur ini tidak terjadi sebuah sirkulasi yang crowded
antara kegiatan service dan kegiatan private. Untuk pewarnaan sendiri, di mana untuk ada beberapa aksen yang saya tampilkan di sini. Yang pertama ada aksen dinding merah, dinding orange dengan desain agak maju supaya area pantry ini terlihat rapi dan tidak memakan dan tidak mengganggu secara visual. Kemudian untuk area pantry, di mana di sini ada kulkas, kemudian ada tempat untuk dispenser, memang saya sembunyikan dengan membuat dinding agak maju, sehingga dari area tempat tidur ini tidak terlihat pernak-pernik atau perabotan yang mengganggu pandangan. Di sisi lain, dinding pada area ini memang difungsikan sebagai backdrop untuk penempatan almari kredensa. Kemudian ada backdrop untuk penempatan TV, yang mana untuk area kredensa ini nanti bisa difungsikan sebagai untuk tempat buku, tempat untuk meletakkan audio, sehingga bisa lebih terlihat rapi. Kemudian untuk almari sendiri atau wardrobe memang sengaja saya buat konsep built-in, sehingga desainnya memang sengaja di custom sesuai dengan ukuran. Jadi kalau dilihat dari tampak atas atau secara denah, itu saya memainkan beberapa elemen garis, sehingga dengan penataan yang sedemikian rupa tidak ada ruangan atau tekak-tekuk yang itu bisa membuat suasana ruang menjadi sempit. Dari fasilitas sendiri, yang pertama dari poin 1 ini ada bathtub dengan ukuran 180 panjang. Kemudian ada wastafel di sini, dan fasilitas adanya monoblok atau kloset duduk. Untuk area kitchen sendiri, saya menempatkan adanya kitchen set dengan desain simple dan dibuat built-in juga supaya tidak terlihat mencolok dari area tempat tidur. Kemudian poin 5 ini ada kulkas 2 pintu dengan ketinggian tertentu. Kemudian poin 6 ada tempat dispenser, kemudian ada fasilitas untuk menaruh bumbu dapur, ada kotak kopi, di sini ada rak. Kalau lihat dari 3 dimensinya akan seperti ini. Kemudian di poin 7 ini ada kredensa. Kemudian 8 ada buffet. Nomor 9 ini ada wardrobe. Nomor 10 ada nakas yang saya tempatkan di kedua sisi dari bed. Kemudian yang terakhir di nomor 12 ini atau di area balkon ini ada 2 kursi santai atau yang difungsikan sebagai tempat untuk mengopi atau membaca majalah untuk kegiatan dari si pengguna. Kemudian yang terakhir ada kredensa di area eksterior atau di area balkon ini yang saya sengaja ditutup dengan kisi-kisi dari lamber siring kayu. Yang ini nanti bisa difungsikan sebagai tempat tanaman seperti bonsai atau tempat untuk majalah, sehingga dari depan itu tidak terlihat, akan tetapi ini memang saya fokuskan sebagai fasilitas untuk area santai ini. Adapun untuk finishing dinding atau elemen desain yang saya desain, yang pertama ada backdrop. Backdrop di sini difungsikan sebagai latar belakang dari area bed ini, dimana di kedua sisi kanan kiri ini saya tempatkan 2 buah cermin besar, dimana cermin ini memang saya fungsikan sebagai elemen untuk membuat ruangan menjadi terkesan lebih luas. Akan tetapi ini hanya sebagai citra visual saja, dan ini membawa beberapa keuntungan. Yang pertama, ruangan menjadi terlihat lebih luas.
kemudian sebagai refleksi dari dinding di depannya sehingga lebih memperkaya desain. Untuk finishing dinding di tempat ini atau di desain kamar ini, saya tambahkan untuk permainan batu alam dengan menekankan konsep geometris garis tegak lurus dan garis-garis horizontal, di mana semua garis-garis ini terhubung menjadi satu kesatuan atau unity, sehingga akan membuat kesan simple tapi multifungsi. Kemudian untuk dining table sendiri ini memang difungsikan sebagai dua kegiatan. Yang pertama untuk area makan dan yang kedua sebagai ruang untuk living room atau ruang untuk ruang kerja. Antara ruang living room atau dining table ini tidak saya kasih sekat karena memang keterbatasan ruang, dan ruangan fungsi dari dining table ini memang karena fungsinya hanya dipakai maksimal 2 orang sehingga tidak mensyaratkan adanya fasilitas atau furnitur yang besar dan atau berlebihan. Untuk pewarnaan sendiri saya lebih cenderung ke gradasi warna. Yang pertama saya memasukkan elemen warna putih dan warna gradasi dari putih ke coklat. Dapat kita lihat di sini ada warna putih pada area lantai dan ceiling atau plafon, yang kemudian dikomposisikan ke warna agak coklat terang, kemudian coklat solid untuk area di finishing dinding ini, baru kemudian ke warna-warna coklat yang lain. Untuk finishingnya sendiri, kenapa saya ada 2 permainan warna di sini? Yang pertama ada warna lamber siring coklat tua, karena ini fungsinya sebagai backdrop, harus mempunyai kesan kuat. Sedangkan yang kedua berada di area kitchen, ini juga menggunakan lamber siring akan tetapi menggunakan warna coklat yang terang, dengan pertimbangan pada area kamar tempat kitchen ini mempunyai sedikit space atau ruangan yang kecil dan pencahayaan yang kurang, sehingga apabila saya menempatkan warna yang gelap itu membuat ruangan menjadi lebih terlihat sempit, sehingga saya memang desain ini pada area ini memang saya lebih terang karena untuk membiaskan cahaya atau memperkaya citra visual supaya lebih terlihat terang, lebih luas. Kemudian kenapa ada warna-warna di sini yang mencolok? Ini sebagai aksen saja. Untuk warna oranye saya gradasikan ke arah kuning, sehingga masih ada satu kesinambungan desain baik dengan warna-warna kontras yang lain. Untuk dinding di area depan kamar tidur ini memang saya sengaja tidak tempatkan atau beri warna yang berbeda, karena ini sebagai elemen untuk meletakkan beberapa elemen dekorasi, dimana untuk elemen dekorasi itu yang akan memperkaya dari warna-warna bidang ini atau akan memperkaya desain dari bidang dinding, sehingga nanti untuk pewarnaan atau untuk elemen arsitekturnya dari artwork saja. Mungkin kita bisa lihat dari hasil renderan 3 dimensinya. Ini adalah citra visual dari kita dari tempat tidur melihat ke pintu masuk. Dapat kita lihat di sini pintu masuk, ini pintu masuk ke area toilet. Nah, ini yang saya maksud tadi, sehingga area kitchen ini tidak terlihat atau terekspos secara langsung, jadi masih terkesan rapi. Ini fungsi kredensial tadi. Kemudian sini bisa kita tempatkan berbagai pernak-pernik seperti kunci, atau bisa meletakkan untuk peralatan seperti kunci mobil atau karya seni yang lain. Kemudian saya tempatkan juga artwork di sini sebagai dekorasi ruangan.
Untuk lampu gantung sendiri ini memang hanya sebagai contoh saja. Ini saya download dari model 3 dimensi, akan tapi nanti bisa disesuaikan sesuai dengan selera dari pengguna. Ini adalah view dari pintu balkon melihat tempat tidur. Ini bisa kita lihat beberapa komposisi maupun hasil dari rendering. Nah, ini yang saya maksud tadi, kaca sebagai elemen untuk membuat ruangan menjadi lebih luas. Untuk lampunya sendiri memang saya buat berbeda karena ini sebagai elemen desain ruangan. Untuk spesifikasinya nanti ini akan di custom sedemikian rupa sehingga bisa terlihat atau dibuat seperti ini. Ini adalah view dari tempat dining table melihat TV, dan ini ada pintu untuk ke balkon. Di sini saya tempatkan sebuah benda seni. Nah, ini permainan warna yang senada untuk membuat kesan ruangan masih satu fungsi, dan dinding yang ini menjadi elemen visual atau aksen dari warna ruangan. Ini adalah view dari pintu masuk ruangan ke area kamar tidur. Jadi nanti dari ceiling ini memang saya sengaja tidak buat drop ceiling karena supaya masih ada kesinambungan dengan desain yang simple akan tetapi terkesan lebih luas dan tinggi. Ini adalah view kamar mandi. Kamar mandi saya tempatkan sebuah cermin besar supaya ruangan terlihat luas, dan di sisi lain memang sebagai fungsi untuk bercermin. Dan ini ada view yang ke pintu masuk kamar mandi dari depan cermin. Sekian dan terima kasih.